Ibu Nadada bawa doa firman Tuhan. Benar Bapak yang baik, dan benar firman-Mu lah menjadi kepada kami di saat-saat ini. Itulah sebabnya Bapak, kami selalu hadir bahwa kami saling menyerahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan kuasa-Mu lewat ibadah-ibadah kami yang telah dijabarkan di gereja ini. Kami percaya semua kami yang hadir pada malam ini, semua diberikan hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kami berguna Tuhan untuk keluarga kami, sekeliling kami, dimanapun kami tinggal dan berada. Kami percaya urapan kuasa Tuhan terus menjadi milik hidup kami. Bapa yang baik, dan setiap pujian penyembahan sampai kami ini sungguh-sungguh naik di hadapan-Mu, karena hanya inilah yang dapat kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa. Oleh sebab itu, biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, damai dan sukacita terus menjadi bagian kami semua yang hadir pada malam ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bertata berkuasa Engkau di setiap kami Bapa, supaya setiap kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, kami percaya, kami mengerti, dan kami mau melakukannya. Itulah sebabnya biarlah Roh-Mu tetap menyala-nyala dalam setiap kami, supaya kami mampu Tuhan Engkau bimbing dan pimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, buat sekali lagi pertemuan kami dengan-Mu. Kami dapat menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan yang kami sembah ini, Tuhan akan terus membekali kami dengan kasih-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaksana di dunia ini untuk nama-Mu, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkuasalah Engkau Bapa, khususnya hamba-Mu yang sudah berdiri di hadapan kami. Kami percaya, berikanlah kuasa-Mu kepada hamba-Mu ini, supaya setiap firman-Mu yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, kami boleh mengerti dan kami percaya akan menguatkan kami, memuaskan kami, akan mendamaikan dengan sukacita kami menjadi milik hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, ampuni setiap dosa-dosa kami supaya kami layak berkenan kepada-Mu. Setiap roh kegelapan dan coba-coba untuk mengganggu konsentrasi kami Tuhan mendengarkan isi hati-Mu, kami habis tolak semua nama Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu terus melingkupi kehidupan kami saat ini. Berfirmanlah Engkau oleh hamba-Mu, kami akan menerimanya dan berkati-lah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat malam bagi kita semuanya. Kita sudah pakai kehidupan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Mari kita sama-sama membacanya. Matius 24. Kita baca 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini, ya, akan bawa tentang Tuhan akan datang di saat yang kita tidak duga. Amin. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa? Dengan doa. Amin. Tuhan waktu bersama-sama dengan muridnya ke Getsemani, di situ Tuhan katakan dengan murid-muridnya, ayolah ya bersama-samalah dengan aku, ya kita ya berdoalah bersama-sama, berjaga-jagalah. Haleluya. Sebab Tuhan rasa bahwa waktunya sudah tiba dan Dia akan ya meninggalkan dunia ini. Tapi ya Dia katakan kalau bisa ya, kalau bisa supaya Tuhan bisa angkat ini, ya Bapa bisa angkat penderitaan ini. Tetapi ya bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa di sorga.
Ya, dia berdoa. Setelah dia berdoa, dia datang melihat murid-muridnya sedang tertidur. Lalu dia katakan, tidak bisakah ya kamu berjaga-jaga 1 jam? Memang berdoa itu memang rasa berat ya. Lebih baik kita kerja daripada doa. Tapi kalau kita doa, kita sudah ketemu dengan Tuhan. Rasanya itu 1 jam pun kurang. Amin. Haleluya. Memang pekerjaan yang paling berat itu memang doa. Haleluya. Lebih baik kita pegang HP berjam-jam daripada kita duduk berdoa. Haleluya ya. Sulit. Ya, rasanya berat sekali untuk berdoa. Tetapi di sini firman Tuhan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Haleluya. Memang doa itu penting. Tidak ada pekerjaan lain yang kita bisa jadi pribadi yang kuat. Tidak ada. Ya, kita minum suplemen, kita minum vitamin, obat-obatan, ya. Kalau tidak ada doa, ya itu juga jadi sia-sia. Amin. Kita harus sertakan dengan doa. Sebab doa itu adalah obat yang mujarab. Amin. Kita meminum obat, kita berdoa, Tuhan berkati obat ini. Bukannya tidak boleh minum obat, tidak. Ya, Tuhan berkati obat ini. Tuhan berkati, ya dokter-dokter, ya yang memeriksa dan sebagainya. Tuhan berkati. Haleluya. Supaya dengan semuanya ini, ya saya boleh sehat. Kita harus berjaga-jaga dengan kesehatan kita. Amin. Kalau sudah tidak boleh makan daging, ya jangan makan daging. Ya, kalau tidak boleh makan yang kira-kira menjadi penyakit, ya jangan. Amin. Jangan kita melawan. Ya itu, ya kita di dalam dunia. Jadi kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Sebab kita di sini dikatakan, ya kita tidak tahu ya hari mana Tuhanmu datang. Pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, ya untuk menerima janji Tuhan, 2 loh batu itu, ya di situ Tuhan sudah sampaikan kepada orang Israel supaya kamu berjaga-jaga, jangan kamu menyembah kepada berhala-berhala, ya. Tapi kamu harus fokuskan pandanganmu kepada Allah Bapa. Tapi mereka tunggu dan tunggu, ya tidak datang-datang. Ya Musa, mereka mulai membuat patung emas, yaitu lembu emas. Dari situlah mereka menyembah. Ya mereka rasa bahwa lama sekali tidak datang-datang. Ya akhirnya mereka melakukan hal-hal ya yang tidak dikehendaki oleh Allah Bapa. Sehingga Musa waktu turun, ya sudah menerima 2 loh batu itu. Musa turun, Musa melihat kok ada keributan, ada nyanyi-nyanyi, ada sorak-sorai. Dan pada waktu Tuhan turun dari Gunung Sinai, ya Tuhan melihat mereka sedang menyembah, ya kepada patung lembu emas itu. Dan Musa marah, Musa banting, ya itu loh batu yang ada di tangannya. Haleluya. Sehingga firman Tuhan katakan 3.000 orang mati. Ya, begitu besar kasih Tuhan buat kita. Amin. Sehingga seringkali dia sampaikan berjaga-jagalah. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan mau datang. Ya, kita tidak tahu hari ini, hari esok kita tidak tahu. Tapi kita terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa? Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, Ibu Nadabda bilang kalau aku tidak berdoa, kalau aku tidak ke gereja, rasanya ada sesuatu yang hilang. Ya memang benar. Ya, kalau kita sudah membiasakan diri kita, ya untuk beribadah, capek bagaimanapun asal tidak sakit kita akan datang untuk beribadah. Amin. Sebab itu sudah kita biasakan, ya sudah kita biasakan di dalam ibadah kita datang, kita berdoa, kita memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak biasakan, sulit untuk kita mau datang beribadah.
Kemarin waktu ada doa di sini, saya bilang sama Aini, saya tanya dulu sehat apa? Ya, inilah tante, ya. Apa tante? Bisa enggak pimpin pujian di doa? Ya, apa yang tidak bisa tante kalau saya disuruh pelayanan? Oh, puji Tuhan ya. Saya paling senang sekali ya. Haleluya, kalau jemaat-jemaat Tuhan selalu memberikan waktunya untuk ada di dalam pelayanan. Amin. Memang pelayanan itu penting. Ya, pelayanan doa itu penting. Memuliakan Tuhan itu penting. Membaca firman itu penting. Amin. Nanti kita di surga sudah tidak ada firman lagi. Tuhan itulah yang firman. Ya, tapi pujian itu, ya terus kita harus menyembah, harus memuji Tuhan. Haleluya. Ya, oleh sebab itu mari kita tingkatkan. Jangan sampai waktu kita memuji Tuhan, kita berdiam diri. Kita tidak mau memuji Tuhan, tidak mau mengagungkan Tuhan. Waktu kita duduk berdoa, ya kita tidak mau memuji Tuhan. Saya kalau duduk berdoa, ya saya harus memuji Tuhan dulu, mungkin ada 10 kali. Ya saya memuji Tuhan baru saya masuk dalam penyembahan. Saya mau senangkan hati Tuhan dulu. Amin. Kita senangkan hati Tuhan dulu. Ya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sesudah itu baru ya kita berdoa. Ya, kita berdoa juga, kita menyembah kepada Tuhan. Ya, kita boleh katakan dengan segenap hati kita, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Ya, Dia besar, agung dan mulia. Amin. Haleluya. Ya, manusia kalau dipuji aja senangnya minta ampun. Ya, apalagi Tuhan. Amin. Tuhan patut dipuji, disembah. Amin. Haleluya. Ya, sebab kita ya hidup di dalam dunia ini ya penuh dengan bermacam-macam tantangan, ya bermacam-macam kejahatan. Kita harus berjaga-jaga untuk selalu menjadi orang yang kuat, ya untuk melindungi diri kita agar kita tidak jatuh. Amin. Lain dengan dunia yang akan datang yaitu sorga. Ya kalau sekarang ini kita masih berkecimpung dengan bermacam-macam persoalan masalah. Baik lewat telinga kita, pendengaran kita, lewat mata kita, kita melihat, ya, haleluya. Lewat mulut kita, kita berbicara, ya. Itu seringkali kita harus menghadapi semua, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, bisnis kita, ya, teman-teman kita, kelompok-kelompok kita, ya kita harus menghadapi, haleluya semuanya itu. Tetapi kita harus berjaga-jaga, berhati-hati, amin, haleluya, ya. Sebab di dalam perjalanan kehidupan di dalam dunia ini begitu banyak, ya masalah, tantangan, ya. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah, amin. Harus memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah, haleluya, ya. Kalau di dunia, ya kita mungkin bisa panggil ya bodyguard, bisa panggil ya polisi dan sebagainya untuk menjaga, ya. Apalagi dikatakan ya di sini, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar, ya. Ya itulah kejahatan-kejahatan yang seringkali tanpa kita ketahui, ya, tidak tahunya, ya, kembang yang saya sudah urus baik-baik tidak tahu hilang, itu berulang-ulang hilang, ya, sudah subur, sudah senang saya lihat, tidak tahu hilang. Kemarin lagi saya lihat buka pintu di belakang, hilang lagi. Ya puji Tuhan, senangkan hati aja ya, orang itu senang, ya sudahlah, Tuhan memberkati orang itu. Ya, saya pernah juga, ya, saya kejar ke belakang, wah bunga itu sudah ada, mereka taruh di angkong, ya mau dimasukkan di rumah. Saya datang kepada orang tuanya, saya bilang, Bu ini anaknya ambil kembang ini, kembang gereja. Dia marah-marah sama anaknya, saya ambil kembali.
Ya, jadi kembang aja hilang aja rasanya tuh, ya. Saya sudah capek-capek, saya bikin pupuk ya setiap kali saya ya ada sayur-sayur, buah-buah saya blender, saya bikin pupuk taruh di ember. 1 minggu baru saya pakai siram, ya enggak taunya hilang. Waduh, ya tapi senangkan hati lah. Ya orang itu senang ya sudah. Ya, karena mereka senang makanya mereka ambil. Haleluya. Ya, begitu juga Daud juga pernah hilang. Dia punya HP, dia punya uang. Itu waktu kita belum punya rumah yang di sebelah. Jadi jalan ini masih jalan umum, orang suka lewat lalu lalang. Rupanya dia bongkar jendela tanpa dia ya ketahui, nggak tahu hilang. Mama ambil ya uang aku ya. Mana mama tahu kau taruh di mana? Taruh di sini. Jadi 2 hari berturut-turut tuh hilang. Ya, HP-nya hilang. Ya, uangnya hilang, dikiranya mamanya yang ambil. Ya, jadi itulah. Ya, seperti pencuri, tapi Tuhan itu bukan pencuri. Amin. Dia bukan pencuri. Tapi di dunia ini ya, kita harus berjaga-jaga, harus hati-hati. Ya, rumah ya kalau saya pergi saya suka bilang sama Enok, ya ingatin ya sama mama papa ya. Kalau pintu gereja dikunci ya, pintu rumah dikunci. Jadi Enok ini pintar ya. Dia suka lihat, dia suka ingatkan. Ya pernah pintu gereja ini jam 2 saya keluar, saya lihat penuh. Pintu gereja belum dikunci. Tapi Tuhan masih baik. Haleluya ya. Saya langsung kunci ya. Jadi kita perlu ya menjaga, ya kasih tahu sama anak-anak supaya kalau malam jangan lupa ya pintu-pintu dikunci, jendela-jendela dikunci. Amin. Ya di dunia kita harus berjaga-jaga. Ya makan juga kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai makanan yang tidak boleh kita makan kita terabas saja kita makan. Menyeberang juga harus berjaga hati-hati, amin. Jangan kita rasa Tuhan pelihara kita, ya kita nyebrang saja lalu ditabrak, lalu kita mempersalahkan Tuhan, tidak boleh, amin. Haleluya, ya. Jadi perjalanan kehidupan kita untuk menuju kepada surga kita harus kerjakan keselamatan kita, amin. Dengan takut kepada Tuhan, ya. Haleluya. Ya, Tuhan yang mengambil satu perumpamaan yang ada di Matius ini, ya, dia mengambil satu perumpamaan di mana ya dia memanggil hamba-hambanya ya dan memberikan tugas ya, diangkat satu sebagai pengawas untuk diberikan tugas kepada hamba-hambanya, memperhatikan hamba-hambanya, memberikan makan kepada hamba-hambanya. Aku akan pergi dan aku akan kembali. Ya. Tetapi ya pengawas ini merasa bahwa sudah lama kau tidak pulang-pulang, ya, tidak datang-datang. Akhirnya dia melakukan, ya, dia memukul hamba-hambanya, ya, dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk. Ya, ini adalah orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak taat, hanya mau dilihat saja. Kalau dilihat dia berapi-api, dia senang ya bekerja, melayani dan sebagainya. Kalau tidak, ya dia tidak mau ya melakukan tugas-tugasnya. Dan itu dikatakan begitu tuannya datang, ya tuannya akan melakukan hal-hal haleluya buat orang yang tidak setia itu, amin. Haleluya. Sama dengan Musa, ya Musa pergi sebentar, ya hanya dia ke Gunung Sinai hanya 40 hari, ya untuk menerima janji yang daripada Tuhan. Tetapi orang Israel ini tidak, ya sungguh-sungguh menantikan kepada kedatangan Musa. Lalu mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, menyakitkan hati Tuhan. Haleluya. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus jangan menyakitkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari
apa yang Tuhan sudah kasih sama kita, ya kita mempunyai talenta masing-masing. Haleluya. Dia kasih sama kita, ini kerjakan ini kerjakan ini. Haleluya. Sebagaimana 5 anak darah, ya, yang pintar dan yang bodoh, disuruh mempersiapkan minyak. Tetapi yang 5 ini tidak mempersiapkan. Dia rasa bahwa gampanglah, nanti di jalan pasti ada yang beli, ya, ada yang jual, dan di situ akan saya beli, ya. Tapi sini dikatakan tengah malam, ya, tengah malam. Haleluya. Mau cari di mana kalau tengah malam? Tapi yang 5 pandai, dia terus mempersiapkan minyaknya. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan itu, haleluya, luar biasa. Dia selalu menuntun kepada kita. Waktu kita tidak tahu, dia memberikan pengetahuan kepada kita. Amin. Biarlah minyak Roh Kudus itu terus menyala di dalam kehidupan rohani kita. Amin. Haleluya. Jangan kita katakan, tunggulah nanti bulan depan, tunggulah tahun depan, tunggulah kalau Tuhan Yesus sudah mau datang, ya, baru saya mau setia. Tidak bisa. Ya, kita tidak bisa katakan demikian. Amin. Firman Tuhan katakan sewaktu-waktu, kita tidak tahu kapan dia akan datang. Apalagi sekarang ini banyak musibah, masalah, haleluya, yang menimpa dunia ini. Kemana kita harus lari? Kita hanya bisa lari, datang kepada Tuhan. Amin. Kemana kita harus minta tolong? Haleluya, kita hanya bisa minta tolong kepada Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Orang tua Mama Amel bilang begini, kami ini setiap jam 6 itu bapaknya ini, ya, kumpulkan anak-anak kami sekeluarga untuk sama-sama membaca firman Tuhan, berdoa. Itu setiap jam 6. Kalau enggak, ya bapaknya marah, ya. Nah, ini harus dibiasakan. Amin. Harus dibiasakan, sebab ya kita sebagai kepala keluarga, sebagai penolong di dalam keluarga, kita perlu supaya mendidik keluarga kita agar sama-sama kita masuk surga. Amin. Haleluya. Ya, kita tidak bisa biarkan yang mereka sendiri-sendiri. Ya. Kita terus berdoa. Mungkin mereka ya sudah pisah rumah oleh karena sudah menikah dan sebagainya. Kita perlu, haleluya, bersama-sama berdoa. Kita perlu bersama-sama bersekutu. Haleluya, ya. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk berdoa, memanggil nama Tuhan. Haleluya. Tidak bisa kita katakan, ya kita ke gereja biarlah dia mau pergi apa enggak, terserah dia. Tidak. Itu masih tanggung jawab kita. Amin. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita harus doakan. Haleluya, keluarga kita, kepala keluarga bertanggung jawab sebagai imam. Ya, itu akan, haleluya, itu kita harus mempertanggungjawabkan keluarga kita. Wah, ibu-ibu ya sebagai penolong harus menolong, haleluya, keluarganya untuk, haleluya, membawa mereka masuk dalam hadirat Tuhan, membaca firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Amin. Biar pada waktu Tuhan datang, dia boleh katakan bahwa kita semuanya boleh menerima keselamatan itu. Amin. Haleluya. Ya, perlu itu, ya, berdoa, ya. Perlu itu kita mempersembahkan hidup kita. Perlu kita mengeluh-eluhkan Tuhan. Apapun yang kita sedang hadapi, serahkanlah keluargamu kepada Tuhan. Mungkin ya kita berdoa, Tuhan tolong anak saya untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau belum mendapatkan pekerjaan, berarti belum dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Amin. Belum dikehendaki oleh Tuhan. Ya, sekarang ini ya orang menawarkan pekerjaan. Ya, ayo kerja
mengajar di luar negeri yang gajinya besar daripada di Indonesia. Ya nggak tahunya dibawa kemana? Kamboja, dibawa Kamboja, diambil ginjalnya. Ya, tapi di situ dikatakan bukan ginjal saja yang diambil. Ya, semua organ tubuh kita diambil sehingga banyak yang mati. Jangan kita terkecoh dengan ya luar negeri, amin. Kalau mungkin dulu bisa, tetapi sekarang ini orang sudah tidak punya belas kasihan lagi. Ya, mereka hanya mencari keuntungan, mencari uang, mencari kekayaan untuk memperkaya diri mereka. Mereka sudah tidak tahu lagi itu dosa, itu salah, tidak ada kasih lagi sama mereka. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita berdoa belum dapat pekerjaan, ya jangan kita marah. Berarti Tuhan belum kehendaki. Amin. Berarti Tuhan belum kehendaki. Ya, kita berdoa saja biar Tuhan buka jalan yang terbaik buat anak-anak kita supaya mereka mendapatkan yang terbaik. Di sana juga mereka bisa beribadah. Haleluya, kasih yang daripada Tuhan boleh mengikuti anak-anak kita sebab mereka tidak bakalan tinggal sama kita terus. Amin. Suatu saat mereka akan keluar, mereka akan berkeluarga. Haleluya. Dan mereka akan membina rumah tangga mereka. Tetapi mulai dari sekarang kita sudah mulai didik mereka untuk takut kepada Tuhan. Haleluya. Kerjakan keselamatan itu. Haleluya. Sebab dikatakan firman Tuhan katakan iblis datang itu haleluya mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu adalah pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Ya, dia datang mencuri firman Tuhan yang ada di dalam kita. Jadi tadinya firman Tuhan itu sudah tertanam di dalam ya kehidupan rohani kita, tetapi akhirnya kita sudah tidak pernah berdoa lagi. Kita sudah jauh dari Tuhan, sudah tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, gampang ya iblis itu datang untuk mengambil itu firman Tuhan. Dia mulai dengan cara-cara penipuan-penipuannya yang membuat kita untuk jauh daripada Tuhan. Dia mencuri, membunuh kehidupan rohani kita. Amin. Haleluya. Tuhan tolong kepada kita jemaat-jemaat Tuhan, jangan sampai kesetiaan kita itu menjadi sia-sia. Haleluya. Matius ya ayat yang ke 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Haleluya. Ya. Tidak sia-sia kita datang beribadah. Amen. Pada malam hari ini kita diisi. Amen. Kita diisi terus. Haleluya. Ya, kita memuji Tuhan. Ya, itu kita sudah membangkitkan roh kita yang ada di dalam kita. Amin. Jangan menganggap remeh dengan pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Pengorbanan Tuhan itu luar biasa. Maka kita punya tema tahun ini, kasih Allah yang menyelamatkan. Amin. Kasih Allah yang menyelamatkan. Jangan sampai tersinggung sedikit kita tidak mau beribadah. Ya. Kita harus koreksi diri kita. Amin. Kita harus koreksi diri kita. Kenapa saya ini begini? Kenapa saya ini begini? Ya. Biar kita koreksi lalu kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni saya. Amin. Tuhan ampuni. Sekarang ada itu viral lagi ya. Ada viral lagi tentang apa itu namanya itu yang anak-anak 2 tahun diambil lalu diajarkan untuk akrobat dan sebagainya itu mereka dipekerjakan tidak dikasih gaji, tidak dikasih uang. Sekarang mereka sudah mulai memberontak ya. Jadi sekarang ini tidak ada yang tertutup. Amin. Sekarang sudah tidak ada yang tertutup lagi. Haleluya. Tuhan tolong ya.
Kita mempunyai talenta masing-masing. Biar talenta itu kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Talenta kita ya, saya punya anak Dolphy, punya talenta, dia punya kelebihan, tapi punya kelemahan. Adri punya kelebihan dan punya kelemahan. Ya, jadi kelemahan Dolphy, ya kelebihannya ada sama Adri. Ya, begitu juga Adri. Ya, kelemahan Adri, kelebihannya ada sama Dolphy. Begitu juga Mega dan Dewi. Ya, kelemahan Dewi, kelebihannya ada sama Mega dan saling mendukung satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Tidak melemahkan, saling mendukung, mengangkat, menguatkan satu dengan yang lain. Haleluya. Jadi saya bilang sama anak saya, Dolphy sama Adri, ya kalian ini ya punya kelebihan masing-masing. Ya. Dan punya kelemahan masing-masing. Ya. Mama yang melahirkan kalian, kalian berdua ini satu darah. Dan mama yang tahu kalian punya kelebihan dan kelemahan. Jadi jangan sampai ya kalian ada di dalam ribut-ribut. Mama tidak mau. Ya, bahkan Tuhan juga tidak mau. Kalian harus bersatu untuk mengangkat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Kita juga begitu sama anak-anak kita. Amin. Kita harus mendidik kepada mereka supaya mereka saling menghormati, ya, adik kakak saling menghormati. Ya, kalau mereka saling sayang, orang tua senangnya minta ampun. Ya, peninggalannya senang sekali kita kalau anak-anak kita saling menyayangi, ya. Tidak ada permusuhan, tidak ada benci, marah, dendam, sakit hati. Waduh, ya saya suka memperhatikan anak-anak saya ini. Ya, kalau Dolphy bisa ngobrol sama Adri, Adri bisa ngobrol sama Dolphy, aduh rasanya senang sekali. Ya, emang Dolphy ini anaknya diam. Ya, saya ingat dulu waktu dia masih bujangan. Kalau mau ngobrol sama Dolphy ngomong soal bola. Oh, nyambung lah itu kalau soal bola. Ya, haleluya. Tapi sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan. Ya, sekarang dia lagi puasa 2 minggu ini, sudah 2 minggu. Dia ambil 40 hari, Tuhan tolong ya. Haleluya ya. Dan masing-masing kita ini punya kelebihan dan kekurangan. Amin. Haleluya. Mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Ibu Nenggolan punya kelebihan. Ya. Haleluya. Ibu Sembolon punya kelebihan dan punya kekurangan. Sama-sama. Ya, sebagai tua-tua sidang, ayo saling melengkapi. Amin. Begitu juga Bapak Nadab. Haleluya, Bapak Si Hombing sama. Ya, kita sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Jangan kita sembunyikan itu talenta ya. 1 ya, 5 Tuhan kasih jadi 10 ya. 3 Tuhan kasih jadi 6 dan 1 dia sembunyikan. Tuhan tahu ya kemampuan kita sampai di mana. Amin. Makanya Tuhan kasih 5. Haleluya. Tuhan kasih juga yang terakhir itu 1. Jalankan ya sampai pada waktu tuannya datang, dia akan terima ya apa yang kita kerjakan. Selama ini aku pergi ke surga ya, menyediakan tempat bagimu. Ya, aku perintahkan kerjakan. Ya, mungkin kita bilang, aduh saya tidak punya waktu untuk berdoa. Punya waktu engkau kerja saja engkau bisa berbicara dengan Tuhan. Amin. Waktu engkau sibuk saja engkau bisa memuji Tuhan. Amin, Priska. Ya, haleluya ya. Waktu engkau jalan di lapangan, ya bisa memuji Tuhan enggak bulan? Ya, haleluya. Olahraga kita bisa memuji Tuhan. Tidak ada bilang, aduh repot nih yang saya nih. Ya, saya tidak punya waktu untuk berdoa. Bisa. Ya, kita duduk di mobil kita bisa berdoa. Amin. Kita bisa menyatukan hati kita dengan Tuhan. Itu hebatnya kita dengan Tuhan. Itu hebatnya Tuhan Yesus.
Haleluya, yang terus bekerja siang dan malam. Untuk apa? Untuk kita manusia, haleluya, yang berdosa. Agar yang tadinya kita sulit diselamatkan, tapi dengan darah Yesus, haleluya, yang berdosa diampuni. Haleluya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya, yang jauh didekatkan. Amin. Haleluya, tidak ada yang kita katakan tidak bisa. Bisa kita melakukan semuanya itu. Ibu Nenggolan duduk di meja, haleluya, toko. Ibu Nenggolan bisa berdoa. Ya benar. Ya, Ibu Nenggolan katakan, waduh, saya pernah yang sama sekali tidak ada pemasukan, ya, ada kesaksian. Di situ saya berdoa sama Tuhan. Ya, satu hari saya harus, ya, ada tagihan yang datang, ya, saya harus keluarkan uang, ya, sekian banyak. Tapi puji Tuhan, ya, pada waktu saya menyerahkan semuanya ini sama Tuhan, gak tahu langganan pada datang, kok tepat dengan kebutuhan itu. Ya, puji Tuhan, ya, kita bisa berikan kemuliaan sama Tuhan. Amin. Jangan kita katakan Tuhan Yesus tidak bisa lakukan. Tuhan Yesus itu penyedia. Amin. Haleluya. Dia penyedia buat kita. Ya. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Percayalah. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Buat apa? Dia menyerahkan dirinya. Haleluya. Untuk menebus dosa kita. Amin. Haleluya. Kalau dia tidak menolong kita, sia-sialah kita beribadah kepada Tuhan. Kalau dia tidak menyelamatkan kita, sia-sialah kita datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, mari, haleluya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita baca dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat Efesus 5 ayat yang ke 15, ya, kita sampai ke 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada ini. Selama kita masih hidup ini, mari kita pergunakan, haleluya, waktu yang ada ini untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Anak-anak jangan melawan kepada orang tua. Haleluya. Orang tua mengasihi anak-anak untuk taat anak-anak ini, supaya engkau taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Haleluya. Kerjakan, ya, katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, kita hidup di dunia ini, apakah kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji? Minta ampun sama Tuhan. Bebaskan dirimu dari segala perbuatan-perbuatan yang merusak dirimu, yang menghancurkan dirimu. Haleluya, ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita tidak bisa menjadi berkat, kita jangan berkumpul dengan orang-orang yang suka, ya, mengata-ngatai orang, menjelek-jelekkan orang, ya, membuat orang supaya kita bisa ikut-ikut, ya, di dalam kelompok mereka. Dijauhkan itu semuanya. Amin. Kita harus jadi berkat buat mereka. Amin. Haleluya, ya. Ulang katakan. Ya, kemarin saya dengar, ya, bagaimana, ya, saya ini, ya, penguasaan diri ini masih, waduh, saya suka marah sama suami, suka marah sama anak. Jangan dibiasain. Kalau dibiasain terus nanti itu, ya, puasa minta sama Tuhan,
supaya Tuhan bebaskan ini perkara-perkara kedagingan ini, ya, yang merusak ya rumah tangga saya, yang merusak menyakitkan hati suami saya, anak-anak saya. Ya, anak-anak kita bisa jadi stres nanti ya. Kita ambil waktu doa puasa. Makanya puasa itu ya tidak, ya bukan hanya tidak makan, tahan lapar, tidur, ya lalu sudah sore makan, tidak. Ya, kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, Tuhan tolong sama saya. Ya, saya seringkali suka marah-marah, Tuhan tolong bebaskan saya biar ada penguasaan diri. Amin. Haleluya. Mungkin kita di luar kita manis, sedap didengar, ya tersenyum, lalu di rumah ya kita mulai marah-marah, merengut, ya kita inginkan ya kesempurnaan daripada keluarga kita, ingin supaya istri kita sempurna, suami kita sempurna, anak-anak kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, amin. Tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Tapi kita mau belajar, ya kita belajar, ya istri belajar dengan suami, suami belajar dengan istri. Haleluya, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tuhan tolong kepada kita semuanya. Amin. Haleluya. Orang yang tidak ya melakukan kehendak Bapa akan dicampakkan, itu ada di dalam Matius ya 25 ayat 30, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap ya. Matius 25 kembali lagi ya, di dalam Matius 25. Haleluya. Ya, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Amin. Kita tidak inginkan ini terjadi. Tidak ada bilang api pencucian, tidak ada. Ya, selama kita masih hidup, kita masih dapat memperbaiki. Ya, jangan katakan nanti kalau sudah di neraka kan ada api pencucian. Tidak ada. Ya, orang akan berbuat dosa. Semua manusia akan berbuat dosa. Ya, tidak ada. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, ayo kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Senangkanlah hati Tuhan. Ya, melayanilah dengan segenap hatimu. Amin. Biarlah bukan nama saya yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Ya. Kekuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Mari